Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanda Febi Sabila, NPM 203101222, saya dari kelompok 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi salpingitis. Nah, definisi salpingitis adalah keadaan inflamasi pada tuba falopi yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul (PID). Salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonorrhea dan chlamydia. Nah, etiologinya antara lain infeksi Gandrella vaginalis, Escherichia coli, dan Haemophilus influenza. Lalu di sini ada etiologinya. Nah, etiologinya itu berasal dari dulunya salpingitis dianggap hanya bisa disebabkan etiologi PMS, penyakit menular seksual seks, yaitu Neisseria gonorrhoeae dan trachomatis. Nah, di sini ada etiologi lain, yaitu patogen cervix, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, dan Mycoplasma genitalium. Lalu ada patogen bakterial vaginosis, ada Peptostreptococcus, Bacteroides sp, Leptorhizkia sp, hominis, Ureaplasma urealyticum. Ada patogen respiratori, ada Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus grup A, dan Staphylococcus aureus. Ada patogen enerik, Escherichia coli, Bacteroides vagilis, dan Streptococcus grup B16. Nah, di sini saya akan menjelaskan epidemiologinya. Nah, di mana data epidemiologi menunjukkan bahwa salpingitis akut merupakan salah satu penyebab penyakit ginekologis paling umum. Di Inggris, 33,6% wanita kelompok usia 35-40 tahun pernah mengalami penyakit radang panggul PID, dengan 16,1% mengalami minimal satu episode salpingitis baik terdiagnosis ataupun tidak. Di negara Amerika Serikat, sekitar 1 juta wanita setiap tahunnya mengalami salpingitis akut, paling sering pada rentan usia 15-25 tahun. Sebanyak 1-2% perempuan usia muda yang aktif secara seksual mengalami salpingitis sebanyak 6,9%. Lalu ada patofisiologinya. Nah, di mana patofisiologi salpingitis akut umumnya melibatkan infeksi ascendens dari endocervix atau vagina ke mukosa tuba falopi. Infeksi dapat disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Prevotella bifida, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Haemophilus influenza, Streptococcus staphylococcus, dan Bacteroides. Nah, salah satu mekanisme fisiologis pencegah terjadi infeksi ascendens adalah dengan penghalang fisik dari serviks dan mukos. Terjadinya penyakit radang panggul akibat gonorrhea atau chlamydia umumnya lebih sering ditemukan pada fase proliferatif dari siklus menstruasi yang menyebabkan mukus serviks lebih tipis. Tindakan yang melibatkan serviks dan uterus seperti pemasangan intrauterine device atau IUD, biopsi endometrium, serta dilatasi dan bisa melakukan kuretase. Apa sih diagnosisnya? Nah, di sini diagnosisnya itu berupa anamnesis, di mana mengkonfirmasi diagnosis dan menyingkirkan diagnosis banding. Gejala pasien dengan salpingitis sangat bervariasi dari asimptomatik sampai nyeri pelvis berat. Gejala salpingitis serupa dengan PID. Nah, lalu apa sih penata laksanaannya? Nah, penata laksanaannya yaitu dengan penata laksanaan salpingitis, yaitu bisa dengan antibiotik empiris spektrum luas merupakan terapi utama dalam penanganan salpingitis. Selanjutnya saya akan menjelaskan inclusion cyst atau dikenal sebagai kista epidermoid. Nah, ini epidermoid inclusion cyst. Kista infundibular atau kista epidermal adalah kista cutaneus dengan dinding epitel menyerupai epidermis yang memproduksi keratin. Daerah predileksi kista ini terutama pada wajah, kulit, lalu bagian leher belakang di bawah telinga. Lalu di daerah lain juga bisa. Kista epidermoid sering disebut dengan istilah kista sebacea. Lalu di sini ada diagnosis. Kista epidermoid ditegakkan secara klinis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, yaitu benjolan subkutis yang mobil, tidak fluktuatif, dan biasanya asimptomatik kecuali terdapat inflamasi akibat ruptur
kapsul. Lalu di sini ada etiologi dari kista epidermoid. Nah, etiologinya itu adalah proliferasi sel epidermoid permukaan yang terimplantasi di dalam sebuah ruang terbatas dalam dermis. Proses ini dapat terjadi secara spontan atau sporadik dari sekuestrasi epidermis selama periode embriogenesis atau sumbatan folikel atau akibat implantasi elemen epitel secara traumatik ataupun bedah. Nah, di sini ada epidemiologinya, di mana epidemiologi darinya itu ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun, tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup milia, yaitu kista epidermoid kecil temporer umum terdapat pada bayi baru lahir. Kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki. Dia 2 kali lebih umum daripada perempuan. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu yang berkulit gelap. Lalu di sini ada patofisiologinya, di mana patofisiologinya itu dia bisa dari sumbatan folikel, adalah faktor penting dalam patogenesis kista epidermoid. Hal ini dapat dijumpai pada pasien acne vulgaris yang dapat memiliki kista epidermoid multiple yang berasal dari komedon. Oklusi folikel juga dapat disebabkan oleh proses jinak ataupun ganas yang mempengaruhi atau berada di dekat unit pilosebacea. Lalu ada diagnosis dari kista epidermoid. Nah, diagnosisnya itu apa sih? Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis kista epidermoid biasanya asimptomatik. Melalui anamnesis, pasien kista epidermoid biasanya mengeluhkan benjolan tanpa disertai nyeri yang tumbuh secara lambat bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Lesi dapat menetap secara stabil tanpa pertumbuhan. Tidak ada faktor prediktif untuk membantu menemukan apakah kista akan membesar, mengalami inflamasi ataupun hanya menetap. Lalu di sini ada prognosisnya, di mana prognosis kista epidermoid ditemukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi, rekurensi, dan risiko kista berkembang menjadi keganasan. Risiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas lebih rendah. Lalu di sini ada penata laksanaan. Penata laksanaan definitif untuk kista epidermoid adalah eksisi bedah kista kecil tanpa komplikasi, tidak membutuhkan tata laksana. Perjalanan klinis milium tidak dapat diprediksi. Lesi milium multiple pada bayi baru lahir umumnya menghilang spontan tanpa parut sehingga tidak memerlukan tata laksana, itu misalkan dengan terapi farmakologis.